Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola kotak pensil rajutan seperti ini. Ini bagian dalamnya bisa berdiri tegak karena sudah dilapisi dengan busa. Saya akan membagikan cara pembuatan dan polanya. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini adalah benang polycherry gradasi 3 warna merek Onitsuga. Kemudian hook ukuran nomor 3 tulip. Nah, kita akan langsung mulai. Untuk awalan rantai, teman-teman bisa menggunakan rantai dengan jumlah berapapun tergantung ukuran kotak pensil yang ingin dibuat. Saya akan mulai dengan rantai 40 rantai. Nah, setelah 40 rantai, tambahkan 1 rantai. Kemudian isi masing-masing rantai dengan 1 SC. Saya mulai pengerjaan dari bagian belakang. 1 SC setiap rantai. Kerjakan hingga ke ujung. Di ujung 1 rantai, putar, isi kembali masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, kerjakan hingga ke ujung. Nanti di ujung 1 rantai putar, lakukan kembali 1 SC setiap lubang, buat sekitar 14 baris SC bolak-balik. Nah, ini sudah selesai, total 14 baris SC bolak-balik. Untuk pengerjaan selanjutnya, saya akan mulai membuat SC berkeliling, SC memutar tanpa ada penambahan. Ini bagian sisi ini 14, yang bagian panjangnya ini 40, 14 dan 40. Nah, di ujung sini akhir baris, tambahkan dulu 1 rantai. Kita akan mulai pengerjaan, isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, sisi yang ini totalnya 14 SC ya. Nah, kita akan pindah ke sisi sebelahnya, itu 40. Agar tidak bingung, bisa dihitung agar jumlahnya pas. Nah, kerjakan berkeliling hingga kemari. Mendekati akhir putaran, slip stitch 1 rantai, putuskan benangnya. Nah, jadi ini bagian dasar. Putuskan benangnya, tidak usah panjang.
Nah, buat bagian dasar ini 2 buah ya. Contohnya untuk ukurannya sama. Nah, saya sudah buat ini satu lagi. Nah, untuk salah satu sisinya kita akan tempelkan busa ati dengan cara dijahit atau dilem, bisa dikerjakan sesuai selera. Tapi untuk satu sisinya tidak usah ditempelkan dulu dengan busa ati. Untuk ukurannya kurangi dari baris lingkaran SC berkeliling ya. Nah, dari sisi ini hingga kemari itu saya mendapatkan ukuran 18 cm dengan lebarnya sekitar 5 cm. Nah, bagian yang busa ati ini kita akan tempelkan, tapi kerjakan di satu sisi saja, yaitu sisi bagian bawah. Saya mengerjakannya dengan cara dijahit tangan. Kalau teman-teman mempunyai mesin jahit yang kuat, bisa menggunakan mesin jahit. Atau kalau tidak ingin repot, juga bisa dilem menggunakan lem Aibon. Nah, jahit berbentuk pagar seperti ini ya, tarikan ke atas. Jahit miring dari rajutan hingga ke busanya. Nah, kerjakan hingga selesai. Ingat ya, yang satu ini saja dulu dikerjakan busanya, untuk satu lagi tidak usah. Nah, ini sudah selesai saya jahit berkeliling, ini saya jahit tangan. Selanjutnya kita akan membuat bagian badan kotak pensilnya. Caranya pertama adalah kita harus menghitung berapa jumlah rantai akan kita kerjakan untuk bagian ini. Di sini 14, 40, 14 dan 40. Jadi ditotalkan itu adalah 108. Jadi untuk bagian badannya saya akan membuat rantai awalan sebanyak 108 rantai. Oke, kita buat 108 rantai. Nah, setelah 108 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai, kemudian isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Saya juga mulai pengerjaan dari bagian belakang ya, 1 SC setiap rantai. Kerjakan hingga ke ujung. Rantai terakhir, 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan siap sampai ke ujung. Nanti di ujung kembali 1 rantai dan putar, kembali isi 1 SC setiap lubang, buat total 10 baris. Nah, ini sudah selesai total 10 baris SC. Selanjutnya tinggal putuskan benangnya. Nah, ini bagian dasarnya kita akan gabungkan. Memang ketika dirajut 108 rantai terasa lebih panjang dari bagian yang dasar ini, tidak apa-apa karena kita akan menggabungkannya berdasarkan jumlah rantai. Jadi usahakan bagian badannya jangan berlebih ataupun kurang.
rantainya saja ya, karena ketika sudah dirajut dia akan melar, memang akan nanti terasa lebih panjang bagian badannya. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan membuat busa ati seukuran bagian badan. Untuk ukurannya diperkecil ya, sekitar setengah senti atau sekitar 1 baris, jadi dia harus berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, untuk ukuran panjang busa atinya jangan diambil dari ukuran rajutan bagian badan, karena rajutan bagian badan melar, jadi kita akan mengukurnya dari sini berkeliling seukuran busa ati yang kita gunakan dari bawah. Dan saya sudah mengukur bagian panjang keliling busa ati bagian bawah itu adalah 45 cm. Nah, belum kita tempel, kita akan gabungkan dulu bagian badan ke bagian bawah kotak pensilnya. Jangan dijahit dulu busa atinya ya, karena rajutan bagian badan ini memang melar kalau belum kita gabungkan ke bagian bawah. Nah, kita gabungkan dulu. Saya gunakan benang yang berbeda, warna hijau. Sisipkan benangnya di sudut. Satu rantai. Nah, kita akan mulai 1 SC di tempat kita menyisipkan benang. Gabungkan bagian bawah dan bagian badan dengan menggunakan SC. Ikuti saja SC-nya, jangan ada yang kita isi dengan 2 karena nanti bisa berlebih di bagian ujung. Nah, lanjutkan pengerjaan hingga berkeliling terakhir di sini. Nah, sudah hampir selesai. Jadi biarpun dia melar bagian badannya, ketika kita gabungkan ke bagian dasar dia akan menjadi sama karena jumlah rantainya yang kita buat itu sama. Nah, ini yang terakhir, pas berada di bagian sudutnya. Nah, sudah selesai. Langsung saya slip stitchkan ke bagian ujung sini ya, slip stitch. Kita buat 3 kali slip stitch agar rapi. 1, 2, dan slip stitch yang ketiga. Nah, baru putuskan benangnya. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan bagian sisi sudut ini. Cara menggabungkannya jangan dari bagian luar ya, agar rapi. Kita gabungkan dari bagian dalam. Nah, paskan dulu bagian atasnya. Ini kita balik. Saya rapikan dulu bagian sisa benang yang bagian luar.
Nah, kita akan gabungkan sisi ini sudut. Sejajarkan bagian atasnya agar rapi. Tahan dengan penjepit. Nah, menggabungkannya cukup mudah ya, cukup dirajut dua sisi ini menggunakan SC. Oke, sisipkan benang satu rantai, mulai SC di tempat menyisipkan benang. Lanjutkan satu SC setiap lubang hingga ke atas. Sudah selesai, putuskan benangnya. Nah, seperti ini ya, rapi dari dalam. Rapikan sisa benangnya. Nah, tinggal kita balik. Nah, dari luar seperti ini, tidak kelihatan ya sambungannya. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya kita akan mulai menempelkan busa ati di bagian badan kotak pensilnya. Nah, saya sama seperti tadi, saya menempelkannya dengan cara dijahit manual. Rapikan dulu dengan penjepit. Nah, posisinya pas ya, seperti ini. Oke, nah sudah seperti ini, tinggal dijahit. Saya juga tetap menggunakan jahit tangan ya, tapi yang dijahit adalah bagian bawah. Ingat, bagian bawahnya berkeliling kita jahit. Untuk bagian atas kita kerjakan belakangan. Nah, di sini saya jahit miring. Memang agak sedikit rumit menjahit bagian badannya, tapi pelan-pelan saja ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini saya jahit tangan. Nah, untuk bagian atasnya kita akan kerjakan nanti ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjahit bagian tutupnya. Ini kita agak tekuk-tekuk sedikit sudutnya agar dia berbentuk persegi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita kerjakan yang bagian atas. Nah, untuk bagian tutupnya ini kan belum kita tempelkan busa ati. Nah, kita akan rajut dulu. Nah, ini busa atinya yang sudah saya gunting. Kita jahit bagian sisi ini saja. Bagian yang atas, yang bawah tidak usah. Satu sisi yang bagian atas ini kita jahit dulu dengan tangan. Nah, ini sudah saya jahit sisi ini ya. Selanjutnya sisi yang kita jahit tadi kita gabungkan ke bagian badan, paskan di sudut. Bagian sambungan saya letakkan di bagian belakang. Nah, seperti ini. Ingat, sisi yang dijahit tadi kita akan menjadikan bagian belakang. Paskan bagian sudutnya, tahan dengan jarum bentul. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan gabungkan dengan menggunakan SC dengan warna hijau.
Sisipkan benangnya di bagian sudut. Satu rantai, mulai dengan SC di tempat kita menyisipkan benang. Kita gabungkan kedua sisi, bagian badan dan bagian atas kotak pensilnya. Nah, seperti ini, lanjutkan hingga kemari. Nah, ini sudah selesai. Sepanjang ini saya gabung. Oke, sudah rapi. Dan ini penampakan dalamnya. Nah, bagian ini kita akan jahit ya. Di sini kita jahit dulu. Sebelum nanti kita pasang resleting, kita jahit sisi yang berseberangan dengan tutup. Nah, ini sudah saya jahit sisi ini. Nah, selanjutnya kita akan memasang resletingnya. Gunakan resleting meteran seperti ini ya. Bakar bagian ujungnya agar tidak mudah lepas benangnya. Nah, tempatkan di bagian sudut ini. Usahakan resleting dalam keadaan tertutup. Nah, seperti ini ya. Letakkan di tengah-tengah antara rajutan dan busa ati. Tahan menggunakan jarum bentul. Nah, seperti ini. Sekarang kita jahit dulu. Untuk bagian ini kita benamkan sedikit ke dalam rajutan, di antara busa ati dan rajutan, agar nanti resletingnya tidak lepas ketika kita membukanya ya. Jadi kita jahit sisi bagian bawahnya dulu. Saya menggunakan jahitan tangan. Jadi kita tembuskan antara busa ati ke rajutan dan ke bagian resleting. Nah, seperti ini. Tembuskan langsung ya. Ini kita benamkan sedikit bagian ujungnya. Jadi kita menjahit bagian rajutan, busa ati dan resleting secara bersamaan. Nah, seperti ini, lanjutkan hingga ke ujung sini. Nah, nanti setelah di ujung baru kita bisa putuskan bagian sisa resletingnya agar pas. Nah, ini sudah selesai saya jahit. Nah, sudah kelihatan rapi ya. Nah, ini bagian yang ujungnya saya benamkan satu sisinya ke belakang di antara rajutan dan busa ati. Nah, sekarang jadi ini seperti ini, bisa kita buka. Nah, di ujung sini pun dia tidak lepas ya.
Nah, untuk selanjutnya bagian tutup kita jahit ke resleting. Sama seperti bagian bawah, kita akan memasukkan bagian resletingnya di antara busa ati dan rajutan. Pelan-pelan saja, memang agak sedikit rumit pengerjaan bagian tutup ke bagian bawahnya ini ya. Nah, tahan dengan jarum bentul. Usahakan ketika kita menggabungkannya posisi resleting tertutup. Ini untuk mencegah ketika dijahit nanti resletingnya tidak bergelombang. Jadi ditutup pelan-pelan resletingnya, baru kita gabungkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terakhir, jangan lupa di ujung sisipkan di dalam antara rajutan dan busa ati. Kita tutup agar posisinya bisa pas. Nah, kita coba tutup ya. Nah, ini sepertinya sudah pas. Kita tahan sedikit di sudut. Oke, nah selanjutnya kita akan mulai menjahit dari sisi yang sebelah kanan ya. Kita buka dulu pelan-pelan resletingnya. Nah, kita akan jahit sambil ditutup. Kita mulai dari sini menjahitnya. Nah, dari sudut sini sambil dijahit sambil ditutup resletingnya pelan-pelan. Oke, saya masih menggunakan jahit tangan. Nah, seperti ini sudah rapi posisinya, kita jahit saja. Nah, lanjutkan menjahit hingga ke ujung. Nah, ini sudah selesai, saya jahit bagian tutup seperti ini penampakannya, sudah terlihat rapi. Sudah terlihat agak sedikit kotak di bagian sudutnya ya. Resletingnya juga tidak bergelombang. Nah, untuk ukuran kotak pensil ini, bagian panjangnya adalah 19 cm dengan tinggi 6 cm. Nah, ini terlihat ya, tidak bergelombang resletingnya. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Cukup sederhana tetapi unik, bisa digunakan untuk kotak pensil atau tempat penyimpanan benda-benda dan alat jahit. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.